Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMP yang akan mengikuti Olimpiade IPS. Hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains IPS pada tingkat kabupaten, yaitu OSK tahun 2020. Semoga bermanfaat. Kita masuk soal yang pertama. Flora hutan hujan tropis di wilayah peralihan, yang dominan tumbuh adalah famili. Nah, kita tahu Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari 3 zona flora, ya. Nah, di sini ada beberapa flora yang terkenal dari famili Araucariaceae, Dipterosarpaceae, Myrtaceae, Verbenaceae. Nah, itu bahasa Latinnya. Secara umum ada 3, ada dataran Sunda atau Asiatis. Cirinya itu terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tentu mendapat pengaruh dari Asia, didominasi oleh tumbuhan berhabitus Dipterosarpaceae. Jadi, yang diptero itu kan untuk Asiatis. Nah, yang ditanyakan wilayah peralihan atau Wales ya. Jadi, yang A nggak mungkin karena ada diptero, B nggak mungkin karena ada diptero, dan C nggak mungkin karena ada diptero, karena itu untuk wilayah Asiatis. Yang nomor 2, flora dataran peralihan atau daerah Wales. Itu meliputi daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Mendapat pengaruh dari Asia dan Australia. Nah, berarti ini di tengah-tengah ya, ada pengaruh Asia, ada Australia. Didominasi oleh tumbuhan berhabitus Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Namun kita lihat dulu yang ketiga ada flora dataran Sahul atau Australis, meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Ini mendapat pengaruh dari wilayah timur Indonesia, yaitu Australia. Didominasi oleh jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Jadi jawabannya paling tepat adalah D. Oke, secara umum ya, kalau kita membedakan antara flora Sunda, peralihan, dan Sahul, kalau Sunda itu kan biasanya pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar, rimbun, sedangkan untuk Sahul itu kebalikannya ya, dari Sunda. Sedangkan peralihan itu adalah tengah-tengah dari Sunda dan Sahul. Oke, kita masuk soal nomor 2. Cermati pernyataan di bawah ini. Yang pertama, diapit oleh 2 samudra, berarti maritim ya. Kedua, peringkat ketiga dunia dalam produksi perikanan, ini maritim. Ketiga, berbentuk kepulauan, nah ini tidak maritim. Keempat, sebagian besar jumlah penduduknya bermata pencaharian nelayan, berarti negara maritim. Memiliki 2/3 teritorial laut, dari luas wilayahnya dan panjang garis pantai lebih kurang 18.000 km. Berdasarkan pernyataan di atas, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena faktor, nah negara maritim berarti berkaitan dengan laut. Nah intinya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di luar 3 ya, berarti 1, 2, 4, dan 5. Atau teman-teman dapat menjawabnya C. Nah, Indonesia menuju poros maritim dunia dengan panjang garis pantai 99.149 kilo dan luas daratan yang luas serta jumlah pulau yang banyak dan luas perairan yang sangat luas. Nah, ini ada angkanya, teman-teman dapat melihat pada slide. Jawabannya C ya. Kita masuk soal nomor 3. Udara sebagai sumber daya alam yang diimplementasikan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu itu artinya tenaga angin, memiliki keunggulan berikut ini kecuali. Nah, keunggulannya adalah angin merupakan sumber energi terbarukan, sehingga tidak akan pernah habis. Tenaga angin tidak menghasilkan emisi, sehingga minim terhadap hujan asam maupun gas rumah kaca atau GRK. Angin lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Space yang dibutuhkan relatif. PLTB hanya memerlukan bangunan beberapa meter membentuk fondasi turbin angin. Nah, ini yang positifnya nih. Yang negatifnya apa? Angin tidak mudah diprediksi. Pembangunan pembangkit listrik ini biayanya besar, biaya perawatannya juga besar. PLTB memberikan ancaman burung yang terbang bisa terluka, membutuhkan jumlah turbin yang cukup banyak. Nah, dari soal yang ditanya adalah yang bukan keunggulannya. A. Udara tidak akan habis terpakai. Ini benar, ini keunggulan. B. Tidak menghasilkan emisi gas buang. Ini benar. C. Dapat dibangun di semua daerah. Ini salah. D. Lahan ladang angin dapat digunakan untuk keperluan lain. Benar. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang C. Dapat dibangun di semua daerah. Karena tidak semua daerah di Indonesia itu
berpotensi menghasilkan angin yang besar. Jadi tidak semua daerah dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Jawabannya C. Kita masuk soal nomor 4. Hutan sebagai sumber daya alam mempunyai banyak potensi, di antaranya fungsi berikut, yaitu terdiri dari fungsi ekonomis, di mana sumber daya yang terkandung di hutan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi klimatologis tentu untuk mengatur iklim, edafik tentu hubungannya dengan tanah, hidrologis yaitu hubungannya dengan mempertahankan air atau reservoir, ada juga konservasi untuk perlindungan. Nah, dari pilihan jawaban yang paling mendekati itu adalah option A. Hidrologis, ekologis, klimatologis, dan ekonomis. Kita masuk soal nomor 5. Batu bara sebagai sumber daya tambang terbentuk dalam ratusan juta tahun, dengan tahapan mulai dari tumbuhan rawa yang mati sampai secara berturut-turut terbentuknya adalah. Nah, batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran bahan-bahan industri, seperti batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan batu bara dunia. Namun dilihat dari produksinya, cadangan batu bara Indonesia merupakan yang ke-6 terbesar di dunia. Nah, berikut ini adalah prosesnya, di mana ada vegetasi atau tumbuhan yang membusuk, membentuk gambut, lignit, batu bara bituminus, semi-antrasit, antrasit, dan meta-antrasit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya, gambut, lignit, bituminus, dan antrasit. Oke, kita masuk soal nomor 6. Letak geostrategis Indonesia mengaruhi penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Manakah yang merupakan dampak negatif dari letak geostrategis terhadap budaya? Nah, letak geostrategis itu artinya letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Akulturasi merupakan 2 buah budaya yang menghasilkan bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Difusi yaitu penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah lain yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Asimilasi adalah bercampurnya 2 budaya yang menghasilkan budaya baru di mana kebudayaan setempat berangsur-angsur lenyap. Jadi kalau kita ringkas, akulturasi itu gabungan 2 budaya yang tidak menghilangkan ciri khas aslinya. Difusi itu bagaimana budaya itu tersebar. Asimilasi itu adalah gabungan budaya yang menghilangkan unsur aslinya. Nah, di sini yang ditanya adalah dampak negatif dari geostrategis dalam bidang budaya. Jawabannya adalah terjadinya proses akulturasi budaya baru. Ini maknanya juga positif, karena ada juga budaya yang akulturasinya itu positif. B. Adanya asimilasi budaya lokal dan budaya luar. Ini memiliki konotasi positif juga. Terus ada juga munculnya budaya baru hasil serapan budaya luar. Ini juga masih positif ya. Kita kan tidak bisa digolongkan semuanya negatif. Yang D. Penguasaan bahasa asing daripada bahasa lokal. Nah, ini merupakan jawabannya yang D. Di mana lebih mengutamakan bahasa asing daripada bahasa lokal. Seharusnya itu sama-sama dilestarikan. Jawabannya adalah option yang D. Kita masuk soal nomor 7. Beberapa dampak yang berkaitan dengan kejadian cuaca dan iklim. Nah, pemanasan global dengan kenaikan suhu 0,4 derajat sampai 0,8 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir menimbulkan perubahan cuaca iklim. Pernyataan yang benar dari dampak pemanasan global ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita tahu dulu global warming itu adalah temperatur global telah meningkat hampir 1 derajat Celcius sejak 1880. Nah, akan mengalami peningkatan 2 derajat Celcius jika tidak ditangani. Pola cuaca yang tidak teratur menunjukkan efek pemanasan global. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global menyebabkan lebih banyak penguapan yang menyebabkan lebih banyak hujan. Perubahan cuaca dan iklim dimaknai sebagai penyimpangan atau anomali. Jadi jawabannya adalah pilihan C, yaitu 1 dan 4. Di mana meningkatnya curah hujan di musim hujan, dan yang 4 berkurangnya curah hujan di musim kemarau. Kenapa jawabannya 1 dan 4? Kembali lagi pada pernyataan di samping kanan, yaitu meningkatnya pemanasan global menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Di mana ketika penguapan itu tinggi, maka curah hujan itu juga akan tinggi, yang biasanya terjadi di musim penghujan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jarak 2 kota A dan B di sebuah peta 2 derajat.
jika keliling bumi di ekuator, seperti yang diketahui, berapakah jarak sebenarnya kota A dan B? Nah, keliling bumi dapat teman-teman lihat 40.075,017 km. Nah, di sini 1 derajat itu bermakna 111,320 km. Jadi, karena di sini soalnya 2 derajat, kita kaliin 2 kali 111,320. Hasilnya adalah 222,64, atau yang paling mendekati jawabannya adalah B. Kita masuk soal nomor 8. Indonesia memiliki kekayaan barang tambang. Barang tambang yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi adalah, jawabannya tentu kaolin. Kaolin merupakan semacam tanah liat yang tersusun dari material lempung yang mempunyai kandungan besi yang rendah dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Oke, jawabannya A. Kita masuk nomor 10. Bentuk adaptasi rumah di Indonesia sesuai dengan kondisi alam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bentuk adaptasi rumah Indonesia yang tahan gempa adalah, kita tahu ada beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi terhadap bencana seperti gunung api di Bali, Banten, Bengkulu, dan lain-lain, tanah longsor di Aceh, Bali, Bangka Belitung, dan lain-lain, gempa bumi juga di Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, hingga Sumatera Utara. Oke. Nah, ini adalah berbagai penyesuaian terhadap gempa bumi. Ada rumah knockdown, adalah jenis rumah yang bisa dibuat dan dipindah dalam waktu singkat. Jenis rumah knockdown ini biasanya terbuat dari kayu. Selain knockdown, yang terbuat dari kayu juga terdapat bahan-bahan lainnya. Nah, jadi itu sistem knockdown ya pada rumah. Nah, rumah panggung merupakan rumah tradisional Indonesia. Mirip bentuk panggung, dasar rumah jauh dari atau tak menempel pada tanah. Oke, jawabannya adalah C. Yang pertama menggunakan knockdown, rumah panggung, dan menggunakan pasak. Jadi 3 bentuk rumah ini merupakan adaptasi terhadap bencana gempa bumi. 1, 3, dan 4. Kearifan lokal terhadap bencana alam di Indonesia, seperti nyabuk gunung di Gunung Sindoro, kearifan lokal suku Mentawai di Sumatera Barat, semong dalam cerita rakyat Aceh, tradisi tanah ulen, suku Dayak, Subak di Bali yang mengelola irigasi. Nomor 11, faktor utama yang mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia adalah, iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan atau tetap, dengan rata suhu 28 derajat Celcius. Nah, di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta di wilayah 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Faktor utama yang mempengaruhi iklim di Indonesia bukanlah suhu ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Rata kelembaban wilayah Indonesia pada angka 65-90%. Jadi jawabannya adalah A, curah hujan. Nah, kenapa jawabannya nggak letak geografis? Nah, letak itu ada dua, ada letak astronomis, ada letak geografis. Letak astronomis itu berdasarkan letak lintang dan bujur. Nah, inilah yang berkaitan dengan iklim sebenarnya. Kalau letak geografis berarti posisi suatu daerah di permukaan bumi. Misalkan terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, kenapa jawabannya nggak suhu? Kan penyinaran matahari paling berpengaruh nih di Indonesia. Karena kita lihat bahwa dari barat hingga timur Indonesia itu curah hujan itu berbeda-beda. Misalkan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, itu kalau dalam adik-adik nanti mengenal iklim Köppen, itu digolongkan ke AF. Nah, terus ada juga untuk wilayah Nusa Tenggara, itu daerahnya kekurangan hujan, digolongkan ke iklim AW. Jadi curah hujan ini benar-benar berpengaruh terhadap kondisi iklim di Indonesia. Kita masuk soal nomor 12. Hewan khas yang mendiami wilayah Wallacea adalah, nah ini adalah wilayah peralihan ya. Oke, Asiatis udah jelas ada gajah, harimau, badak bercula 1, banteng. Peralihan ada siapa? Ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Australis ada wallaby, landak irian, cendrawasih, nuri. Nah, ada selanjutnya fauna peralihan, Asia Australis. Di sini seperti mamalianya, oke udah kita bahas, ada anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, lain-lain. Australis seperti kanguru, kadal, cendrawasih, kasuari. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, babi rusa dan anoa. Indonesia adalah negara kepulauan yang dilalui oleh 3 lempeng tektonik. Oke, yang merupakan wilayah pertemuan ketiga lempeng adalah, yaitu Indonesia bagian timur, terutama wilayah Busur Banda, merupakan pertemuan 3 lempeng besar dunia.
yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Di Indonesia tercatat telah terjadi 31 kali gempa, bumi merusak, dan 15 kali tsunami sejak 1991 sampai 2010. Jadi, jawaban nomor 13 adalah C. Nomor 14. Sumber energi ramah lingkungan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah yang ramah lingkungan, yaitu D. Geotermal, air terjun, ombak, dan biomasa. Jawabannya D. Masuk nomor 15. Sebagai salah satu ekosistem laut, mangrove merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang berfungsi biologi, yaitu biologi berarti berhubungan dengan makhluk hidup. Jawabannya adalah untuk habitat alami, biota darat, dan biota laut. Namun sebelum itu, kita akan bahas dulu ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Kalau ekologis berarti fungsinya dengan lingkungan, ekonomis fungsinya terhadap sumber kehidupan, ya, sumber ekonomi gitu, sumber penghasilan. Oke. Nah, jawabannya C. Berarti sebagai pengusaha batik memanfaatkan pasar untuk membeli bahan baku batik dan menjual hasil karyanya. Dalam konteks ini, peran utama lembaga ekonomi adalah membeli bahan baku, menjual produk. Nah, itu artinya untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Jawabannya A, memenuhi kebutuhan hidup pokok untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Nomor 17. Pada saat perayaan Hari Raya beragama, semua umat beragama berduyun-duyun mendatangi tempat ibadah. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama tanpa membedakan asal daerah dan suku bangsa. Hal ini merupakan fungsi laten dari lembaga agama, yaitu fungsi manifest itu adalah fungsi nyata, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Contoh dari hubungan manusia dengan Tuhan adalah dengan adanya tempat ibadah. Nah, sementara itu contoh hubungan manusia dengan manusia adalah berperilaku baik antar sesama. Fungsi laten itu fungsi tersembunyi sebagai pemersatu dan sebagai kontrol sosial. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi laten. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, fungsi yang tersembunyi adalah B. Menjadi wahana silaturahmi yang menumbuhkan rasa kekeluargaan. Atau di sini sebagai pemersatu. Kita masuk soal berikutnya. Banyaknya berita hoax, pencemaran nama baik, dan perundungan yang terjadi di media sosial mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk akomodasi tersebut. Akomodasi itu adalah keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Akomodasi sering terjadi dalam situasi konflik sosial atau pertentangan. Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk akomodasi seperti koersi, yaitu bentuk akomodasi terjadi karena pelaksanaan dari pihak lain yang lebih kuat, misalkan sistem pemerintahan komunis. Ada kompromi, bentuk akomodasi di mana pihak yang mengalami perselisihan mengurangi tuntutan. Arbitrasi, bentuk akomodasi yang melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing. Mediasi, konversi, konsiliasi, adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik di meja pengadilan, dan akomodasi lainnya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah adjudikasi. Mengapa? Karena dia berhubungan dengan undang-undang yang nanti jika ada pelanggaran itu berhubungan juga dengan pengadilan. Jadi jawabannya adjudikasi. Atau D. Masuk nomor 19. Pada saat kelas 7, Ali adalah siswa pandai dan rajin masuk sekolah. Namun saat berada di kelas 8, Ali berada pada satu kelas dengan Andi yang terkenal sebagai siswa pembolos. Akhirnya Ali mengikuti jejak Andi. Dari cerita tersebut yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan sosial karena anomi adalah suatu puncak dari perasaan alienasi, keterasingan, dan ketiadaan tujuan. Berarti kayak tidak ada tujuan yang jelas ya, anomi, tanpa pegangan gitu. Terus ada juga teori pergaulan berbeda ya, menurut Edwin Sunderland, yaitu penyimpangan bersumber dari pergaulan. Nah, seperti pada kasus ini ya. Selanjutnya ada labeling. Penyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Labeling itu adalah julukan atau cap yang sifatnya negatif. Misalkan penipu, pencuri, pemabuk, dan lain-lain. Oke, jawabannya B, differential association. Jawabannya B, differential association. Suku bangsa yang menolak pengaruh dari luar sehingga masyarakatnya terisolasi dari masyarakat yang lain dapat menyebabkan terhambatnya mobilitas sosial. Hal ini terjadi karena
Mobilitas itu kan perpindahan. Isolasi geografi terjadi karena adanya barrier atau penghalang. Bisa jadi karena ada kelompok penduduk yang terhalang berinteraksi dengan penduduk lainnya karena ada penghalang berupa lautan, jadi nggak bisa diakses gitu. Atau ada penghalang lainnya seperti topografi yang curam dan lain-lain. Nah, isolasi geografi ini menyebabkan beragamnya suku bangsa yang ada, di mana Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air, menurut BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar Indonesia dengan jumlah 41% dari total populasi. Nah, perhatikan tabel di bawah ini, ada Proto-Melayu, ada Deutero-Melayu. Nah, Proto-Melayu itu contohnya ada Batak, Deutero-Melayu contohnya Jawa, Madura, dan Melayu. Itu sendiri. Jadi jawabannya adalah A. Karena ada isolasi, maka akan lahir perbedaan suku bangsa. Masuk nomor 21. Agar kehidupan bermasyarakat berjalan tertib dan tertata dengan baik, maka diperlukan mekanisme yang terstruktur, yang disebut sebagai sanksi diartikan sebagai tindakan yang sengaja diberikan untuk efek jera. Lembaga merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku. Nah, jadi agar kehidupan bermasyarakat berjalan tertib dan tertata, maka diperlukan mekanisme yang terstruktur. Jawabannya adalah B. Lembaga sosial. Masuk soal berikutnya. Sebagai bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia, Orde Baru sering diidentikan dengan pemerintahan yang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tetapi Orde Baru juga diakui dunia berhasil dalam meningkatkan kualitas penduduk. Keberhasilan tersebut antara lain, Orde Baru itu pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahir, dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun bersamaan dengan praktik korupsi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kualitas penduduk. Apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kesejahteraannya. Dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden Impres Pendidikan Dasar. Namun disayangkan adalah pengaplikasian Impres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Nah, kelebihan dari sistem Orde Baru ini, sukses memerangi buta huruf, swasembada pangan, gerakan wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh, dan gerakan-gerakan lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, atau teman-teman juga bisa menjawab D. Karena di sini menurut saya terdapat dua jawaban, ya ada bertambahnya luasnya lapangan pekerjaan, ada juga semakin membaiknya tingkat pendidikan. Mengapa? Karena ketika kita berbicara kualitas penduduk, itu kan kaitannya dengan tingkat pendidikan. Di mana pada zaman ini terjadi pada kalimat ini loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Impres ya, instruksi presiden. Namun kelemahannya di sini Impres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas, bukan kualitasnya. Namun itu kan sebenarnya udah memberikan dampak yang besar terhadap Indonesia. Jadi teman-teman di sini dapat menjawab C atau D. Nomor 23. Bu Maria menjadi guru sejak lulus sarjana pendidikan di Sumbar. Dia mengajar di SMP Negeri Halmahera Utara, yang memiliki tatanan dan norma yang berbeda dengan daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa Bu Maria menjalankan peran pada lembaga apa? Oke, tatanan itu artinya aturan, tata tertib maupun sistem. Lembaga itu adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat dan disesuaikan pada setiap daerah, yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara. Nah, di sini ada jenis-jenis lembaga sosial, dimulai dari yang awal keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, budaya, dan politik. Jawaban yang paling tepat adalah D, budaya dan pendidikan. Kalau pendidikan udah jelas ya disajikan pada narasi bahwa Bu Maria seorang guru. Terus dari segi budaya, coba teman-teman lihat yang poin nomor 5, lembaga budaya, mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan lingkungan kepada masyarakat di suatu daerah sampai suatu negara. Jadi pada narasi itu sesuai kali dengan lembaga budaya, di mana Bu Maria itu yang tadinya dari Sumbar, dia mampu mengajar di Halmahera Utara dengan budaya yang berbeda. Jawabannya D.
Kita masuk soal nomor 24. Akibat bergaul dengan teman yang sering melakukan perbuatan melawan hukum, Diko ikut-ikutan berani melanggar aturan. Hal ini menunjukkan jenis penyimpangan sosial apa. Nah, sebelumnya hal ini kan disebabkan oleh kelompok teman sebaya, yang akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, bergaul, dan memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Jadi, teman sebaya itu sebenarnya ada dampak positif, ada negatifnya. Nah, kita lihat dari segi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu terbagi berdasarkan tujuannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu kita contohin misal kayak seorang ibu yang bekerja menjadi ojek. Nah, itu kan penyimpangan sosial positif, di mana tujuannya untuk mencari nafkah. Namun penyimpangan sosial negatif itu perilaku menyimpang yang mengarah pada nilai-nilai yang dipandang rendah. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah pelakunya, ada yang penyimpangan individu, ada yang kolektif. Kalau individu itu kan sifatnya individu ya, perorangan, kolektif bersama-sama. Ini biasanya disebabkan oleh pergaulan ya, kolektif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, kelompok. Kolektif, kelompok, pergaulan. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya, ada primer, ada sekunder. Primer merupakan penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Contohnya mencontek, berbohong, dan tidak patuh. Sedangkan penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya hukum formal yang berlaku. Contohnya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri hingga membunuh orang lain. Poin di sini adalah penyebabnya akibat bergaul. Nah, pergaulan itu banyak terjadi pada penyimpangan kolektif atau bersama-sama atau kelompok. Jadi jawabannya adalah D. Masuk nomor 25. Mbok Darmi dipercaya Pak Daud untuk menjajakan ikan hasil tangkapan dengan cara dibayar di belakang hari setelah ikan terjual. Peristiwa ini menunjukkan bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, ada dengan lingkungan alam, lingkungan biotik yang hidup dan abiotik tidak hidup, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Jadi jawaban di sini adalah C ya, untuk memenuhi kebutuhan yaitu lingkungan ekonomi. 26. Catur warga, istilah yang digunakan untuk keluarga ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, ibu sebagai pengasuh. Namun kini banyak ibu yang juga ikut mencari nafkah dengan bekerja di perkantoran. Wacana tersebut menunjukkan telah terjadi apa? Jawabannya tentu pergeseran peran gender. Nah, istilah penting di sini adalah domestifikasi peran perempuan, yaitu penomorduaan kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Hal ini merupakan penindasan terhadap perempuan karena hanya dianggap sebagai kancawingking atau teman yang berada di belakang dan harus selalu melayani laki-laki. Jadi jawabannya nggak mungkin yang B. C. Ayah bukan lagi kepala keluarga, ini tidak benar karena di sini nggak dikatakan juga bahwa ayahnya tidak bekerja ya gitu ya kan. Terus D. Pendidikan anak tidak terus, ini juga tidak tepat. Jawabannya terjadi pergeseran peran gender ya, yang tadinya ibu hanya di rumah saja namun sekarang sudah dapat bekerja. Jawabannya A. Kita masuk soal berikutnya. Salah satu desa di kawasan Jawa Barat bekerjasama dengan perusahaan mengembangkan taman wisata, serta museum tambang sebagai sarana edukasi. Warga juga diajak mengikuti pelatihan agar dapat aktif dalam pengembangan pariwisata. Lembaga sosial apa yang paling tepat sebagai fasilitatornya? Jawabannya adalah komunitas penggerak pariwisata dan badan usaha. Nah, kan pada intinya di sini adalah akan diadakan pelatihan pengembangan wisata. Pelatihan nih. Fasilitator itu adalah seseorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami suatu materi pelatihan. Jawabannya D. Komunitas penggerak pariwisata dan badan usaha. Kita masuk nomor 28. Tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan membuat pemerintah mendirikan lembaga negara dedikasikan khusus untuk memberdayakan perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Kehadiran Komnas Perempuan menyiratkan upaya dari apa? Yaitu lembaga hukum dalam mengharus utamakan pemberdayaan perempuan. Nah, di sini ada beberapa istilah penting. Emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Supremasi merupakan kekuasaan tertinggi atau teratas. Ada pemberdayaan perempuan, upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dalam berpartisipasi aktif, memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Jadi jawabannya adalah yang B. 29.
Oke, di sini yang ditanya adalah, oke kita baca soalnya. Sebagian wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani dikelola menjadi tujuan wisata. Salah satu atraksi wisata yang dikembangkan adalah trekking, di mana pengunjung dapat menikmati keindahan alam dengan menyusuri jalur yang telah disiapkan. Masyarakat setempat memanfaatkan kehadiran atraksi wisata ini sebagai sumber mata pencaharian. Di antaranya pemandu, pengangkut perlengkapan, kemah wisatawan, menjalankan makanan dan oleh-oleh, serta menyediakan penginapan. Agar masyarakat lokal dan pengelola objek wisata dapat saling berkontribusi untuk kemajuan, maka pendekatan kerjasama yang lebih tepat adalah, kerjasamanya di sini termasuk interaksi sosial asosiatif ya. Kerjasama merupakan usaha bersama yang dilakukan antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Ada akomodasi, usaha dari individu atau kelompok mengurangi, menyelesaikan pertentangan, asosiasi, perkumpulan orang memiliki kepentingan yang sama, sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan ya. Jadi jawabannya asosiasi ya, karena pada narasi kan itu ada perkumpulan orang yang kepentingan itu sama, sehingga diperlukan pembentukan hubungan ya, antara gagasannya, ingatan, yang melibatkan seluruh panca indera. Akulturasi udah dibahas juga tadi, perpaduan dua budaya yang tidak menghilangkan budaya asli, asimilasi perpaduan dua budaya yang menghilangkan budaya asli. Jadi jawabannya adalah B, asosiasi, karena ada perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam narasi ini.